Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan untuk kita hari ini Kamis tanggal 11 Maret tahun 2021 tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Pujian bagi Allah. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini adalah pujian dari Rasul Paulus dan tentunya menjadi pujian kita semua kepada Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga sudah bagian dari anak-anak Allah karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sebagai anak-anak Allah, kita orang yang percaya memanggil Allah dengan panggilan Abba, Bapa. Apa yang menjadi dasar kita untuk memuji Allah? Dalam firman Tuhan hari ini, dasar dari pujian kita adalah karena Allah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani atau kekayaan yang dikaruniakan kepada kita bukanlah dalam bentuk kekayaan harta atau warisan yang menjamin hidup kita ke masa depan. Rasul Paulus menyebutnya berkat rohani di dalam surga. Saudaraku yang kekasih, berkat rohani di dalam surga adalah Allah telah memilih kita sebagai anak-anak Allah. Bahkan pemilihan tersebut sudah terjadi sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pemilihan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia. Ini merupakan inisiatif Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Injil Yohanes, mencatat perkataan Yesus yang mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Saya ulangi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang memilih Anda, Tuhan yang memilih kita semuanya, bukan karena kebaikan kita dan lain sebagainya yang berasal dari diri kita sendiri, tapi itu adalah inisiatif Allah. Tujuan pemilihan itu jelas, dikatakan dalam nats ini, menjadi kudus dan tidak bercacat. Kudus artinya tidak berada dalam kenajisan, tidak dikuasai hawa nafsu, jauh dari kecemaran. Artinya hidup kita ini dikhususkan hanya untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Hidup untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, ibarat buah mangga satu keranjang, maka penjual akan memilih mangga yang bagus dan mangga yang busuk. Mangga yang bagus atau baik itu akan dijual, dan mangga yang busuk tentunya akan dibuang. Sebagai orang yang telah menerima berkat rohani di dalam surga, hendaknya kita memiliki kualitas hidup yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Sama seperti buah mangga tadi, menjadi buah mangga yang bagus supaya bisa dijual dan bisa dinikmati orang lain. Kolose 3 ayat 12 dikatakan, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran." Saudaraku yang kekasih, dikatakan tujuannya juga adalah tak bercacat. Dalam masyarakat Yahudi dikenal persembahan korban penghapusan dosa. Yang harus dipersembahkan adalah korban hewan, misalnya domba yang tidak mempunyai cacat sedikit pun.
dan imam yang menentukan boleh atau tidak hewan yang dibawa oleh umat untuk dipersembahkan. Kita ingat bait Allah di Yerusalem yang dibersihkan oleh Yesus karena dipergunakan sebagai praktek jual beli atau praktek bisnis oleh imam. Demikian kita bercacat karena dosa-dosa kita. Kita tidak layak di hadapan Allah. Tetapi puji syukur pada Allah yang telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus yang membersihkan kita dari segala cacat karena dosa, sehingga kita menjadi umat Allah yang tak bercacat di hadapannya. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan dan kesusahan ini, marilah kita menjaga hidup kita tak bercacat sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. 2 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudaraku yang kekasih, marilah kita menyembah dan memuji Allah dengan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita, terlebih bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Dan itulah ibadah yang murni, ibadah yang tidak bercacat di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dengan hidup kudus dan tak bercacat, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudaraku, kumandangkanlah pujian bagi Allah di dalam setiap perkataanmu dan di dalam setiap perbuatanmu. Sehat-sehat di dalam Tuhan, marilah kita taat akan protokol kesehatan. Pakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang telah memilih kami, terpujilah nama-Mu di dalam semua aktivitas dan perkataan kami. Amin.